Ya, selamat datang di SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang. Silakan monggo. Tangerang merupakan sekolah menengah atas kedua di Kecamatan Tiga Raksa setelah SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. SMA ini terletak di Jalan Raya Pemda, Kampung Matagara, Desa Martagara, RT 01, RW 02, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, dengan kode posnya yaitu 15720. SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang berdiri pada tahun 2005 dan pada saat itu masih ikut bergabung dengan SMA Negeri 1 Tiga Raksa yang saat ini merupakan SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Pada saat itu SMA Negeri 1 Tiga Raksa di kelas pagi pada pukul 7 pagi sampai 12 siang. Kemudian dilanjutkan dengan SMA Negeri 2 Tiga Raksa pada pukul 1 siang sampai setengah 5 sore. Pada awal berdirinya, SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang ini hanya mempunyai satu rombongan belajar. Akan tetapi pada saat ini memiliki 27 rombongan belajar. Dan pada saat ini juga SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang mempunyai 30 ruangan yang terdiri dari 27 kelas dan sisanya merupakan ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang perpustakaan. SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya mengenai profil SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang, mari kita simak video wawancara saya Ibnu Muhammad dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendidikan Sejarah dengan Ibu Siti Jubaida SE selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang sekaligus Guru Pendidikan Ekonomi serta juru kamera yaitu Siti Fauziah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia berikut ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam wawancara pada kali ini selaku pemimpin kurikulum. Sejarahnya ya. SMA 18 ini awalnya itu kan namanya SMA 23 Raksa ya. SMA 23 Raksa itu awal berdirinya tahun 2005. Kita pertama itu masih numpang di SMA 1 Tiga Raksa. SMA yang sekarang jadi SMA 6 itu masih satu sekolah, jadi kita dua. SMA 1-nya pagi, kitanya siang seperti itu. Itu tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua kita sudah langsung pindah tempat ya, walaupun barangkali banyak sekali masih kekurangan di tempat yang baru. Kemudian masyarakat juga belum mengenal gitu ya. Tapi tetap kita sudah mempunyai ibarat itu rumah sendiri gitu ya. Walaupun pada saat itu pertama kali masuk itu kita hanya punya satu rombel yang baru ya, angkatan baru. Jadi kalau dihitung waktu pindah ke sini itu kita hanya punya 5 kelas, 5 rombel. Dan setelah itu barulah berkembang. Tahun 2008 itu baru kita menerima perubahan yang tadinya dari SMA 2 menjadi berubah menjadi SMA 2005 rombelnya ada satu. Kalau sekarang ruang kayaknya ada rombel kan? 2005 itu rombel bukan ada satu ya. 2006 itu penambahan kelas 10-nya cuma satu rombel. Jadi tadinya kita udah punya 2 kelas, kemudian baru punya 1 kelas. Jadi ada kemunduran. Nah kemudian sekarang sudah berkembang di tahun 2020 ini kita
kita sudah memiliki 24 rombel. Kalau tahun kemarin lebih banyak sebenarnya itu 25 rombel. Tetapi tahun ini kita kurang satu, yaitu hanya 24 rombel. Selanjutnya ada berapa sih Bu jumlah menanggap Kalau dihitung ada dihitung seluruh karyawan ya. Kalau seluruh karyawan itu kita 63 orang. Nah, 63 orang itu termasuk di dalamnya ada tata usaha, ada security, kemudian juga ada perang bakti gitu ya. Sementara total gurunya sendiri itu ada 45 itu kalau gurunya khusus. Kalau total seluruh karyawannya itu ada 64. campur dulu yang Ya, 64 itu termasuk di dalamnya ada waktunya, ada security-nya, ya. Kemudian ada tata usahanya. Nah, kalau gurunya sendiri hanya 40. kemudian yang terakhir mengenai jumlah siswanya di SMA 18 Kota Tangerang ini ada berapa? Dari 24 rombel itu ya, 8 rombel, masing-masing 8 rombel. Kelas 10, 8 rombel, kelas 11, 8 rombel, kelas 12, 8 rombel. Itu totalnya itu ada 830. Seluruh jurusan dari kelas 10 sampai kelas 12, 838. SMA 18 Kabupaten Tangerang mengenai pembelajaran daring ini Bu. Bagaimana persiapannya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan BDR ya, belajar di rumah, kita kan sudah melaksanakan dari awal instruksi gubernur ya. Jadi kita sudah mulai dari bulan Maret akhir itu sudah kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian disambung lagi sampai sekarang dengan surat edaran dari gubernur berkaitan dengan FH ya. Nah, ini kami di SMA 18 melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Gubernur. Kita melaksanakan pembelajaran di rumah yaitu daring. Adapun teknisnya seperti apa di lapangan melaksanakan dari itu pertama tentu saja penjadwalannya, jadi penjadwalan seperti apa, kapan mulai belajar, kapan akhir belajar, kemudian teknisnya menggunakan media apa itu kami sudah berjalan, sudah disesuaikan. Insya Allah yang namanya pembelajaran daring pasti ada kekurangan, ada kelebihan ya. Tapi untuk sementara ini alhamdulillah berjalan lancar seperti itu. Untuk yang selanjutnya apa sih Bu kendala dari pembelajaran di tengah pandemi ini? Ya. Kendalanya barangkali sama dengan sekolah-sekolah lain juga ya kondisinya. Yang pertama mungkin karena namanya tidak tatap muka, mau tidak mau kan kita tidak melihat siswa. Jadi kendala-kendalanya itu karena kaitannya dengan kadang jaringan gitu ya, atau di samping jaringan ada juga kendala seperti pulsa ya, pulsa yang tidak punya pulsa, atau kadang ada yang tidak memiliki HP. Itu barangkali di awal-awal seperti itu. Kalau sekarang sepertinya karena banyak bantuan ya dari baik dari pemerintah ataupun dari operator-operator itu mungkin agak terbantu gitu ya dari sisi kendala pulsa. Nah, kalau kendala-kendala lainnya
motivasi belajarnya, yang harus agak kurang karena bagaimanapun dengan tidak adanya tatap muka, interaksi siswa dengan guru itu kurang ya. Seperti itu. Itu mungkin kendala-kendalanya seperti itu. Selanjutnya Iya. SMA yang 18. Kalau visi misi barangkali ini kita sudah pampang di sini ya. Iya. Ya itu ada visi misinya yang terutama pasti kita ingin menumbuhkan sikap. Ya, intinya yang pertama pasti bagaimana siswa itu memahami tujuan hidup ya. Tujuan hidup itu ya pasti bagaimana mengenalkan siswa itu kepada Tuhan gitu ya. Kemudian di samping itu ada bagaimana siswa itu bisa memperoleh bekal yang maksimal di bidang pengetahuan, kemudian seni, kemudian kemampuan dalam menghadapi dunia kerja harus dihadapi dengan kemampuan kompetensi yang bagus gitu ya. Kemudian bagaimana sikap mereka terhadap lingkungan hidup itu kandungan dari visi misi kita. Diharapkan sama-sama lakukan Tangerang dapat digunakan di masyarakat. Kemudian isinya Ya visinya kalau kita jabarkan mungkin banyak ya, nanti bisa dilihat aja di foto aja lah visinya.